Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah kalkulus. Baik, sebelum Ibu lanjutkan silakan like dan subscribe channelnya My Channel 83. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Tujuan perkuliahan kita pada pertemuan kali ini itu mahasiswa dapat menjelaskan konsep turunan, rumus-rumus dan menghitung turunan fungsi aljabar. Oke. Apa itu turunan? Suatu fungsi dikatakan dapat didiferensiasikan di X sama dengan X0 bila fungsi itu mempunyai turunan di titik tersebut. Suatu fungsi dikatakan dapat didiferensiasikan pada suatu selang bila fungsi itu dapat didiferensiasikan di setiap selang pada selang tersebut. Ini maksudnya pengertian turunan. Sekarang aplikasinya bisa kita lihat untuk mencari kecepatan sesaat pada fisika, kemudian pada biologi ada juga untuk pertumbuhan organisme, kemudian pada ekonomi biasanya untuk keuntungan marginal, dan banyak lagi aplikasi saat kita menggunakan turunan Oke, sekarang kita lanjutkan. Turunan merupakan konsep limit suatu fungsi Jadi konsep limit mengingat konsep limit karena konsep turunan dijelaskan lewat limit suatu fungsi. Nah, sekarang bagaimana simbolnya? Turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f aksen dibaca yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah ini f aksen c itu sama dengan limit h mendekati 0 F buka kurung C plus H minus FC per H. Jadi konsep limit ini konsep limit ada konsep turunan yang dimaksud konsep turunan itu merupakan konsep limit dari suatu fungsi Oke. Nah, asalkan limit ini ada dan bukan sehingga atau minus sehingga. Jadi nilai limit ini ada, maka bisa ke turunan ini bisa ke konsep turunan. Jadi nilai limit f c plus h minus f c per h untuk h mendekati 0 itu ada nilai limitnya maka dia bisa dikatakan turunan. Jadi nilainya ini bukan tak hingga atau minus tak hingga Oke. Jika limit ini ada dikatakan bahwa f terdiferensiasikan di c Selanjutnya, pencarian turunan disebut diferensiasi. Ini konsep limit sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjutkan beda antara turunan dan diferensial Nah, pada waktu Anda menuliskan dxy atau dy per dx Nih, perhatikan dxy atau dy per dx berarti Anda menuliskan lambang turunan lambang turunan. Perhatikan lambang turunan. Kemudian jika dy saja berarti Anda menyatakan lambang diferensial. Nah, sekarang contohnya Carilah dy jika y sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus 1. Carilah dy berarti kita menanyakan lambang diferensial kita menanyakan diferensial Nah, maka kita akan menghitung turunannya Menghitung turunannya. Caranya cukup menghitung turunan lalu mengalihkannya dengan dx Nah, perhatikan caranya. dy sama dengan 3x pangkat 3 minus 3 dx Dimana 3x pangkat 3 minus dx ini merupakan turunan dari x pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 3 ke depan x kemudian pangkatnya dikurangkan minus 3x diturunkan menjadi minus 3. Hal ini karena dy sama dengan f aksen x dx dy sama dengan f aksen x dx. Baik, kita akan lanjutkan.
Nah, dalam turunan fungsi aljabar ada beberapa teorema yang harus kita perhatikan ya, Teorema 1 merupakan aturan fungsi konstanta ya. Aturan fungsi konstanta ya, jika fx sama dengan k, jadi kalau fungsinya merupakan konstanta ya, maka untuk sembarang x ya, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah 0 ya. Maka turunannya atau f aksen x adalah 0. Perhatikan. Jadi kalau misalnya seperti ini contoh, fx sama dengan 2, maka f aksen x itu sama dengan 0. Fx sama dengan 2 ini merupakan fungsi konstan ya, fungsi konstanta. Maka turunannya adalah 0. Kalau misalnya di sini fx sama dengan 10, maka f aksen x juga 0 ya. Jadi semua fungsi konstanta kalau kita turunkan hasilnya adalah 0. Ini untuk teorema pertama. Sekarang teorema kedua. Teorema kedua, aturan fungsi identitas. Aturan fungsi identitas ya, jika fx sama dengan x ya, jika fx sama dengan x, maka f aksen x itu sama dengan 1. Contoh lain, kalau misalnya f z sama dengan z, maka f aksen z itu sama dengan 1. Jadi teorema 2 ini menjelaskan aturan fungsi identitas ya. Kalau suatu fungsi identitas ya kita turunkan, maka hasilnya adalah 1. Ini pembuktiannya ya, yang hubungannya menggunakan konsep limit ya. Ini pembuktiannya. Oke, sekarang kita menggunakan aturan pangkat. Perhatikan, aturan pangkat jika fx sama dengan x pangkat n ya, ini sama seperti contoh sebelumnya yang diberikan ya, yang diferensial yang ini. Nah, bagaimana kita cara menghitung turunan x pangkat 3 minus 3x plus 1 ya. Ini bagaimana caranya? Kita lihat di sini ya, aturan pangkat. Kalau misalnya fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x n-nya, pangkatnya ke depan, kemudian x-nya tetap, kemudian pangkat x-nya berubah menjadi n-1. Aturan ini yang sering kita pakai dalam menurunkan sebuah fungsi ya, aturan pangkat. Nah, kemudian ini bukti kita menggunakan dengan konsep limit ya. Bukti teorema aturan pangkat dengan menggunakan konsep limit. Oke. Baik, ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke teorema 4. Sebelum ke teorema 4, silakan like dan subscribe channelnya ya. Bagi sedang menonton yang berkenan ya silakan. Oke, sekarang turunan 4 itu merupakan aturan kelipatan konstanta. Bagaimana ya aturan kelipatan konstanta? Misalnya fx sama dengan k dikalikan dengan fx ya. K dikalikan dengan fx. Bagaimana caranya? Caranya ya, kita tinggal mengalihkan saja k dengan f aksen x. Untuk lebih jelasnya ke contoh soal. Contoh soal, fx sama dengan 5x pangkat 2, maka f aksen x 5-nya tetap ya. Kemudian x pangkat 2 kita turunkan menjadi 2-nya ke depan, kemudian x pangkat 1, makanya sehingga dapat 2x ini ya. Nah, turunan x pangkat 2 itu merupakan 2x ya. 5 dikali 2x itu sama dengan 10x. Oke, teorema keempat sudah. Sekarang kita akan melanjutkan ke teorema kelima. Teorema kelima merupakan aturan jumlah. Bagaimana aturan jumlah? Mudah ya, aturan jumlah. Kalau misalnya ada dua buah fungsi ya, kemudian kita diminta turunannya, kita tinggal menghitung satu persatu turunan fungsi itu ya. Nih ya, ini contohnya. Misal f plus g aksen x yang diminta, berarti kita menurunkan f aksen x ya, menurunkan fx jadinya f aksen x plus menurunkan g menjadi g aksen x ya. Ini buktinya kalau menggunakan teorema limit ya. Oke, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh. Fx sama dengan x kuadrat plus, nah ini perhatikan aturan jumlah, plus 3x. Artinya kita menurunkan x kuadrat, kemudian kita menurunkan 3x. Sehingga didapat untuk f aksen x, turunan dari x kuadrat itu 2x ya.
2 ke depan X, kemudian pangkatnya dikurang 1 jadi 2X, kemudian 3X ya, kalau 3X kita turunkan menjadi 3, dapatnya dari mana ya, karena ini kan kalau 3X berarti 3-nya tetap ya, perkalian dengan konstan, kemudian kalau X itu identitas, kalau identitas itu 1 ya, jadi 3X itu kalau kita turunkan menjadi 3. Oke, sudah teorema kelima, sekarang kita lanjut teorema keenam. Teorema selisih ya, teorema selisih ini sama halnya dengan aturan jumlah. Ya, tinggal kita menurunkan satu persatu ini fungsinya. Oke, sekarang contohnya fx sama dengan 3x kuadrat minus x. Maka f aksen x itu berapa? 3x kuadrat kalau kita turunkan menjadi 6x ya. Kemudian x kalau kita turunkan ini merupakan fungsi identitas berarti 1. Jadi turunan dari 3x kuadrat minus x adalah 6x minus 1. Mudah bukan? Oke, baiklah, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke teorema ke-7. Oke, teorema ke-7 merupakan teorema aturan hasil kali. Misal ya, kita bentuknya seperti ini, fx sama dengan fx dikalikan dengan gx ya. Maka bagaimana caranya kita menghitung turunannya? Kita menggunakan aturan seperti ini ya. F dikali G aksen X itu sama dengan Fx fungsinya dikalikan dengan turunan Gx ditambah F aksen X turun dari F dikalikan dengan Gx. Jadi kita menggunakan teorema ke-7. Ini teorema ke-7 ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Oke, baik. Untuk teorema ke-7 ini ada juga pembuktiannya dengan menggunakan konsep limit ya. Kalau misalnya ditanyakan bagaimana cara pembuktiannya dengan menggunakan konsep limit sudah ada pada slide ini. Oke, kita akan menuju ke contoh soal. Bagaimana contohnya? Nah, ini ini contohnya ya. Contoh soal kita ya. Fx sama dengan x plus 2 dikalikan x minus 5 pangkat 2. Ini merupakan contoh perkalian fungsi aljabar ini ya. Ini fungsi fx, ini gx. Bagaimana caranya? Kita menggunakan teorema ke-7. Teorema ke-7 ini teoremanya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sekarang perhatikan. Nah, bagaimana? Fx berarti x plus 2. Oke, g aksen x, kita turunkan g aksen x min 5 pangkat 2, kalau kita turunkan menjadi 2 x min 5, 2 nya ke depan, kemudian x min 5 nya tetap, pangkat 1, ini dikurangkan 1, plus ya, f aksen x plus 2, kalau kita turunkan menjadi 1 ya, ini merupakan turunan identitas x, kalau konstanta kita turunkan itu menjadi 0, jadi 1 dikalikan ya, gx nya tetap x min 5 pangkat 2 ya. Oke, setelah ini kita sederhanakan menjadi 2 x plus 2 dikalikan x min minus 5 plus x minus 5 pangkat 2. Oke ya, sudah selesai untuk contoh dari turunan fungsi aljabar menggunakan teorema perkalian ya. Sekarang kita akan lanjut yang terakhir menggunakan teorema aturan hasil bagi. Bagaimana caranya? Ini teoremanya ya. Teorema hasil bagi f aksen f per g aksen x itu sama dengan gx dikalikan f aksen x minus, perhatikan ini minus, fx dikalikan g aksen x per g kuadrat x ya. Ini aturan yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara pembuktiannya dengan menggunakan konsep limit? Ini pembuktian dengan menggunakan konsep limit ya, untuk aturan pembagian. Sekarang contoh soalnya. Oke. Ini contoh soalnya ya. Contoh soal fx sama dengan x plus 2 per x kuadrat plus 5. Berapakah f aksen x? Kita menggunakan aturan pembagian. Ini soalnya sudah ada teoremanya. Sekarang bagaimana caranya? Gx berarti fungsi yang kedua, x kuadrat plus 5 dikalikan f aksen x plus 2, kalau kita turunkan 1. Oke, minus ya, fx x plus 2, kita tulis kembali g aksen x
Ya, kalau kita turunkan x kuadrat plus 5, kita turunkan menjadi 2x ya. Oke, 2x ya. Sekarang g kuadrat x, ini hasilnya x kuadrat plus 5